Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4 semuanya? Coba Bu Is mau dengar gimana kabarnya hari ini. Ya, boleh kalian menjawab Alhamdulillah, luar biasa. Yes, ya. Coba sekali lagi Bu Is mau dengar mana semangatnya. Apa kabar anak-anak kelas 4? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Oke, alhamdulillah ya Bu Is. Bahagia sekali, senang sekali mendengar anak-anak bersemangat pada pembelajaran PAI pada hari ini. Oke, anak-anak sekalian, Bu Is mau ngabsen dulu ya. Oke, alhamdulillah kursinya terisi semua, berarti tandanya semuanya hadir dan sehat semuanya. Alhamdulillah ya. Mari kita doakan dulu teman Bu Is, dengar ada teman-teman kita di kelas lain yang sedang sakit, kita doakan semoga semuanya sehat walafiat dan kelas ini semuanya jaga kesehatan biar sehat selalu, semangat terus belajarnya. Anak-anak, pada hari ini di pelajaran PAI kelas 4 kita akan belajar tentang memahami konsep balik dan mengetahui tanggung jawab yang menyertainya. Oke anak-anak, nanti Bu Is akan bagi kalian beberapa kelompok ya. Tapi sebelum kita diskusi tentang kelompok, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Oke, nah, sudah bisa terlihat. Nah, pada gambar ini terlihat tumbuh kembang anak-anak. Bang Bu Is mau tanya ya, dari yang sebelah sini, apakah kalian pernah ngalamin menjadi seperti apa yang ada di gambar ini? Oh, tentu pernah mengalami ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Nanti Bu Is akan bagi kelompok. Pertama kelompok 1 di barisan sebelah sini, kemudian kelompok 2 di barisan kedua, kelompok 3 di barisan sini, dan kelompok 4 barisan sana akan berdiskusi. Ya, apa yang harus didiskusikan? Yaitu ketika kalian mengalami perubahan fisik dari awalnya bayi, kemudian jadi anak-anak bisa merangkak, bisa jalan, bisa lari, kemudian seperti sekarang. Nah, kalian pernah nggak sih ngalamin ada perubahan nggak sih dari bayi sampai sekarang? Fisik kita, tubuh kita nih seperti Bu Is atau kalian semuanya, apakah kalian mengalami perubahan atau tidak? Oke, nah silakan Bu Is kasih kalian satu kertas, satu lembar ya. Ini untuk kelompok 1, kemudian ini untuk kelompok 2, kemudian ini untuk kelompok 3, dan ini untuk kelompok 4. Apa yang harus kalian kerjakan? Di situ silahkan kalian tulis setiap kelompok apa saja perubahan yang kalian rasakan ketika kalian tumbuh menjadi seusia kalian sekarang ya. Kan usia kalian coba Bu Is tanya, ini usianya rata-rata berapa? Oh, ada yang 10, ada yang 11, ada yang masih 9 jalan 10. Nah, ketika kita menginjak usia 10 atau 11 tahun, perubahan fisik apa yang kalian rasakan? Silahkan ditulis ya. Ya, oke. Oh ya, ada yang merasakan ada tumbuh jakun. Oh iya, boleh ditulis, silahkan anak-anak, silahkan diskusi. Bu Is kasih waktu ya. Oke anak-anak, sudah diskusinya? Coba Bu Is ambil lagi kertasnya ya. Wah, alhamdulillah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sudah mengerjakan. Baik. Ternyata luar biasa ya, ini hasil diskusi dari anak-anak sekalian. Oke, ini ada yang menulis di sini ciri-ciri balik. Nah, ya. Di sini coba sambil Bu Is baca hasil kerja kalian, nanti kita akan lihat dengan apakah ciri-ciri atau perubahan-perubahan itu ada korelasinya dengan materi yang akan Bu Is sampaikan. Tapi sebelumnya kita simak dulu penjelasan dari layar berikut ini. Oke, nah anak-anak, kalian
masih ingat nggak waktu kita belajar tentang Asmaul Husna, itu ada materi Asmaul Husna Al-Khaliq, artinya orang yang menciptakan. Jadi Allah menciptakan bagaimana kita tumbuh dari bayi, anak-anak, kemudian sekarang kalian remaja, nanti remaja, kemudian nanti akan seperti Bu Iis ya, makin tua dan seterusnya. Dan ada lagi satu penciptaan Al-Qudus, artinya Allah Maha Suci. Nah, Allah Maha Suci juga menginginkan kita sebagai manusia juga suci. Nah, bagaimana cara kita mensucikan diri? Terutama ketika kita sudah mengalami perubahan dalam diri kita akan simak penjelasannya pada paparan berikutnya ya, disimak terus ya. Yang pertama nih, siapa yang pernah dengar kata balik? Oh, pernah ya? Alhamdulillah. Jadi balik itu apa sih? Boleh kalian menyampaikan balik itu apa? Ya, betul. Ya juga, ini juga betul. Mari kita lihat apakah pernyataan dari Ahmad dan Reni tadi sudah betul. Nah, kita lihat di layar. Balik, apa sih balik itu? Nah, balik secara bahasa artinya sampai. Sedangkan menurut istilah, balik adalah kedewasaan bagi seseorang muslim. Bagi laki-laki ditandai dengan keluar mani saat mimpi basah, dan bagi perempuan ditandai dengan keluar haid. Oke ya. Apakah ada yang sudah haid di sini, anak-anak? Oh, ada ya. Tadi ditulis di sini sudah? Oke, sudah ditulis di sini, bagus ya. Sekarang kita lihat apa sih ciri-ciri balik. Nah, boleh dilihat. Nah, ciri-ciri balik atau tanda-tanda balik. Nah, Bu Is akan lihat di sini hasil diskusi kalian. Wah, luar biasa kelompok A, luar biasa. Kelompok 2 keren, kelompok 3 bagus, kelompok 4 juga hebat ya. Ternyata hasil diskusi kalian hampir sama nih dengan tanda-tanda. Jadi perubahan-perubahan fisik pada diri kita ketika kita beranjak besar atau beranjak remaja, beranjak dewasa. Laki-laki tumbuh jakun. Di sini ada nggak? Oh, ada, ini sama. Kemudian suara berubah. Nah, nafsu makan meningkat dan tumbuh rambut di bagian tertentu. Di sini ada yang menuliskannya. Sudah ada yang merasakan perubahan suara? Iya, kalau laki-laki semakin berat. Kemudian perempuan, boleh lihat dari layar. Bagi perempuan, pinggul dan dada membesar. Di sini juga Bu Is lihat ada yang menuliskan perubahannya adalah dada membesar. Betul, sama ya, keren. Kemudian suara perempuan lebih merdu. Kemudian nafsu makan meningkat dan tumbuh rambut di bagian tertentu, sama juga ya. Jadi anak-anak jangan kaget kalau sekarang, wah aku kenapa makannya makin banyak. Itu merupakan alamiah ya, tidak apa-apa karena kita makin besar. Wajar jika kita memerlukan energi dan memerlukan sumber makanan lebih banyak. Nah, anak-anak yang tadi kalian tuliskan dan juga ada di layar itu adalah tanda-tanda perubahan fisik yang menjadi penanda balik secara fisik atau secara biologi. Nah, tapi ada penanda kita ini sudah balik atau belum. Ya, tadi kan Bu Is tanya, "Cung, yang sudah balik?" Ya bagus, sudah ngacung. Apakah balik itu sudah sesuai dengan cirinya? Nah, yang pertama, kalau laki-laki, ya boleh lihat dulu ya. Kalau laki-laki pernah mimpi basah, kemudian keluar mani, itu tandanya sudah balik. Ada yang sudah mengalami? Oh ada ya, tapi masih sedikit nih kalau laki-laki. Kalau perempuan, apa ciri-ciri balik menurut Islam bagi perempuan? Yaitu haid. Ya, ada yang sudah haid? Oh, kalau sudah haid sudah banyak ya. Memang kalau perempuan lebih cepat tanda-tanda baliknya. Nah, tapi bagi laki-laki maupun perempuan apabila sudah 15 tahun
tapi perempuan belum haid, laki-laki belum mandi basah, belum mimpi basah, kalau sudah mencapai 15 tahun itu tetap balik. Ya, misalnya Bu, aku bagaimana aku udah 15 tahun tapi belum haid perempuan. Nah, tetap harus sudah balik, sudah ditetapkan bahwa sudah balik. Nah, apakah yang menjadi kewajiban penyerta, atau kalau sudah balik emang harus ngapain? Nah, ada yang tahu nggak? Kalau kita sudah balik berarti tandanya kita harus bagaimana? Nah, dalam agama Islam, kalau kita sudah balik sesuai umur yang sudah sampai atau sudah mencapai tanda-tanda sudah haid bagi perempuan atau laki-laki sudah mimpi basah, maka kita sampai pada kewajiban. Apa saja kewajiban? Ada yang tahu? Boleh acungkan tangan. Ya, betul, kewajibannya. Nah, ya, kewajibannya apa saja? Pertama, sholat. Ya, harus sholat, tidak boleh tertunda lagi. Tidak boleh sholatnya kosong-kosong lagi. Kemudian kalau bulan puasa harus puasa, ya betul ya, dan tidak boleh tertinggal lagi. Nah, tapi kalau sedang haid, ya, kalau sedang haid kita sedang keluar darah nih bagi perempuan, ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan ya. Yang pertama, tidak sholat dulu, istirahat dulu. Para laki-laki pada seneng ya, sholat, iya. Tapi itu merupakan rukhsah ya, atau keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau perempuan sedang haid, tidak sholat dulu, dan ketika bulan puasa tidak puasa. Wah, enak dong tidak puasa. Walaupun tidak puasa di bulan Ramadan, harus diganti. Ya Bu, gimana kalau sholat? Bagus pertanyaannya. Gimana kalau sholat lagi haid, apakah harus diganti? Nah, kalau sholat mah tidak perlu diganti ya. Hanya puasa, kalau kita lagi puasa wajib, kemudian tidak puasa karena haid, nanti diganti ketika bulan-bulan berikutnya ya. Nah, itu larangan bagi orang yang sedang haid. Anak-anak, bagi anak-anak yang sudah haid atau sudah mimpi basah nih malamnya, bagaimana kalau kita mau sholat? Apakah habis haid langsung sholat? Begitu selesai haid apakah bisa langsung sholat? Tidak ya. Kalau kita sedang haid kemudian berhenti atau selesai, dan kalau laki-laki malamnya habis mimpi basah kemudian subuhnya mau sholat, apakah bisa langsung sholat? Tidak boleh ya, harus mandi dulu ya, yang disebut mandi wajib ya. Mandi wajib itu adalah, kenapa disebut mandi wajib? Karena kita wajib mandi. Habis haid selesai mau sholat harus mandi wajib dulu. Kalau laki-laki habis mimpi basah mau sholat subuh harus mandi wajib. Nah, kenapa disebut mandi wajib? Ini yang bisa membedakan dari mandi biasanya. Kalau mandi biasanya kalian bebas, tapi kalau mandi wajib kalian harus sesuai urutannya ya. Yang pertama, bersihkan dulu, wudhu dulu, bersihkan bagian-bagian tubuh kita yang kotor, kemudian cuci rambut sampai basah semuanya, kemudian basahi badan, jangan lupa kanan dan kirinya. Nah, setelah terbasahi seluruh tubuh kita, baru boleh sabun, boleh sampo, dan seterusnya. Nah, nggak mudah kan mandi wajib? Jangan lupa setiap habis haid atau setiap habis mimpi basah, jangan lupa harus mandi wajib dulu ya. Baru setelah itu baru kita bisa melaksanakan ibadah yang lainnya. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah cukup dimengerti penjelasan dari Bu Iis? Alhamdulillah, luar biasa. Nah, kalau sudah mengerti, sekarang Bu Iis akan bagikan worksheet atau lembar kerja. Kalau kalian diisi sesuai yang sudah kalian pahami dari penjelasan Bu Iis, oke? Ya, baik ya. Nih.
silakan dikerjakan ya worksheetnya. Oke, silakan dikerjakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, Bu lihat dulu nih gimana hasil dari jawaban-jawabannya. Wow, keren semuanya. Alhamdulillah ya. Berarti Bu Is lihat anak-anak cukup mengerti ya. Nah, kadang kalau sudah cukup mengerti, Bu Is sampaikan nih, ternyata anak-anak yang udah balik ya, coba boleh acungkan tangan yang setelah kita diskusi, setelah kita menyebutkan macam-macam ciri-ciri dan tanda-tandanya, boleh acungkan tangan siapa yang sudah masuk usia, yang sudah balik, yang sudah mengalami. Alhamdulillah ya, walaupun belum semuanya tapi sudah ada beberapa ya. Nah, bagi teman-teman yang belum sampai pada ciri-ciri balik atau belum sampai pada usia balik, ditunggu ya. Balik itu bukan sesuatu yang harus kita takuti atau bukan sesuatu yang harus kita hindari ya, karena itu alamiah, setiap orang pasti akan mengalaminya, dan balik adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang sudah balik disebutnya mukallaf. Boleh lihat di layar. Mukallaf adalah orang yang sudah mengalami atau sudah melewati tanda-tanda balik. Oke ya. Dan kita sudah hampir habis nih waktunya ya. Tapi sebelum kita akhiri, Bu Is akan ingatkan kembali ya. Bu Is akan jelaskan kembali apa saja kewajiban jika kita sudah balik ya. Sekali lagi tolong kalian pahami bahwa balik itu bukan sesuatu yang harus kita takuti, tidak kita hindari, dan jangan juga ditunggu-tunggu, gimana dong aku belum balik aja. Tenang, insya Allah setiap orang akan mencapai usia balik pada waktunya ya. Insya Allah kalau Allah sudah takdirkan, kalau kita sudah diberikan kesempatan dan sudah tepat waktunya, pasti sampai pada kita usia balik. Nah, bagi yang sudah balik dan yang akan balik, kita harus ingat selalu apa saja kewajiban jika kita sudah balik. Nah, boleh dilihat di layar juga ya anak-anak ya. Yang pertama, kalau sudah balik jangan lupa anak-anak ya, harus lebih rajin lagi sholat fardu. Kemudian kalau sudah balik, yang kedua adalah harus melaksanakan puasa Ramadan dengan sempurna. Kalau dulu cuma sampai duhur, sekarang udah harus sampai maghrib, dan tidak boleh kosong atau tidak boleh bolong, puasanya full sebulan, kecuali yang haid maka nanti harus diganti yang terlewatnya. Kemudian jangan lupa juga bagi yang sudah balik harus menutup aurat ya. Perempuan sudah mulai dikerudung ya, kalau laki-laki harus mulai berpakaian lebih sopan lagi ya, menutup aurat. Kemudian jangan lupa anak yang sudah balik harus berbakti kepada orang tua. Kalau dulu main-main, sekarang wajib loh berbakti kepada orang tua. Dan orang yang sudah balik juga wajib menuntut ilmu. Jadi anak-anak belajar itu harus semakin semangat, harus semakin rajin, dan teruslah belajar ya, tidak pernah berhenti belajar. Oke, anak-anak, ada yang mau ditanyakan lagi? Alhamdulillah, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, berarti sudah cukup mengerti ya. Udah mengerti? Udah? Oke, alhamdulillah. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, dan tadi Bu Is lihat worksheetnya juga udah bagus-bagus, tandanya kalian sudah cukup memahami materi hari ini. Pesan dari Bu Is, jangan lupa bagi yang sudah haid, jangan lupakan ada kewajiban-kewajiban harus kita laksanakan setelah haid. Dan yang belum balik juga nanti kalau sudah balik udah tahu ilmunya. Jadi kalau sudah datang
masa balik dengan tanda-tanda yang sudah kita pelajari tadi. Tidak tegang, tidak takut, tapi terimalah sebagai anugerah atau takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak sekalian, terima kasih. Hari ini pembelajaran luar biasa, semuanya semangat, semuanya aktif, hebat, luar biasa. Terus semangat pada pembelajaran berikutnya. Dari Bu Iis cukup sekian. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.